Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Budianto SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan, dalam program ini saya difasilitatori oleh Ibu Winarni MPD dan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Maili Jayanti SPD dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saudara, misalkan anak terlambat, kemudian anak makan di kelas, ribut. Syukur alhamdulillah padahal kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diberi kesehatan untuk berkumpul pada ruangan ini dalam acara pengibasan budaya positif di lingkungan sekolah SDN 28 Tulang Bawang Tengah oleh CGB Nasional Budianto SPD. Langsung saja mari kita buka acara pagi ini dengan melafal basmalah. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SDN 28 Tulang Bawang Tengah kepada Bapak Sugeng Daryanto SPD dipersilakan. Terima kasih kepada pemandu acara memberikan waktu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabik pun. Bapak Ibu Dewan Guru PT SD 28 Tulang Tengah yang saya hormati, pada Bapak Budianto yang saya banggakan selaku guru penggerak tingkat nasional dari Kabupaten Tulang Barat yang pada saat ini ada di depan kita. Puji syukur pada saat ini kita diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat hadir di ruangan ini walaupun suasananya yang cukup sempit ini, tetapi mudah-mudahan ini penuh bermakna. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan menyaksikan ataupun mendapatkan ilmu tambahan dalam rangka untuk persiapan pembelajaran IKM yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2023-2024 yang akan dilaksanakan pada Juli tahun ini. Sehingga dalam hal ini kita minimal bisa mempunyai wacana, mempunyai gambaran tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk menyikapi daripada pembelajaran IKM yang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diberikan kepada guru-guru penggerak, dipersiapkan untuk membimbing kita terkhusus di SD 28 Tulang Bawang Tengah ini. Kita bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini kita mendapatkan jatah untuk mendapatkan sosialisasi. Mudah-mudahan sosialisasi ini walaupun sejenak bermanfaat bagi kita. Kita punya gambaran, kita punya imajinasi bagaimana dalam sistem KBM yang benar, sistem yang kita lakukan selama ini kita sambil evaluasi. Terima kasih pada Bapak Budianto yang pada kesempatan ini juga dapat bersama-sama kami di tengah kami SD 28 Tulang Tengah ini, sehingga kedepannya yang lain mungkin belum dapat menerima hal seperti ini, tapi di SD 28 Tulang Tengah pada saat ini kita bisa menerima, yaitu sosialisasi dalam rangka untuk peningkatan mutu pendidikan dan untuk meningkatkan profesional guru yang ada di SD kita ini. Harapan kita, mari kita ikuti dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Mudah-mudahan pada Bapak Budianto bisa memberikan materi ini sehingga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan guru di UPT 28 Tulang Tengah ini. Harapan kami kepada Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan ini
Ini sangat penting sekali karena ini dasar daripada untuk kegiatan KBM IKN yang akan diluncurkan, launchingkan oleh pemerintah pusat, Kemendikbud. Tentunya kita walaupun tidak sehebat yang diharapkan, tetapi minimal kita mengenal itu lebih baik. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan pencerahan untuk siang hari ini betul-betul bermanfaat, terkhusus bagi Bapak Ibu sekalian. Ini pengalaman yang sangat berharga. Kalau kita biasa media-media ini sebetulnya kalau kita mampu, media pembelajaran yang lengkap adalah setiap kelas ada seperti ini. Tapi kita belum mampu untuk menciptakan, kita baru berpikir untuk menciptakan suasana sekolah yang asri, nyaman, disiplin, tertib. Itu yang baru kita tanamkan. Mudah-mudahan dengan niat baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan peserta didik kita selangkah lebih maju untuk mempersiapkan diri menjadi anak-anak yang baik, baik untuk orang tua, untuk masyarakat, dan untuk dirinya sendiri. Itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengibasan budaya positif di lingkungan sekolah SDN 28 Pulau Tengah yang merupakan salah satu kriteria khusus implementasi kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh CGB Nasional kepada Bapak Budianto SPD di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru, juga yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini yang pertama mohon izin pada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan materi. Jadi pada kesempatan ini sangat saya mohon izin kepada Bapak Ibu, bukan menggurui Bapak Ibu sekalian, karena Bapak dan Ibu Dewan Guru yang ada di sini adalah guru-guru saya. Jadi saya mohon izin, saya hanyalah perpanjangan tangan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan sosialisasi budaya positif, yaitu melakukan pengibasan di beberapa sekolah di Kabupaten Tulang Barat. Jadi cerita singkatnya, saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini sekarang pada tahap modul 1 yang sudah sampai pada modul 1.4. Nah, dalam modul 1 ini ada tugas sosialisasi, materinya pun langsung dari Kementerian tentang budaya positif. Jadi saya hanya perpanjangan tangan untuk menyampaikan materi ini. Di awal jika nanti ada kekurangan, saya mohon maaf. Jadi yang jelas pada intinya dalam kesempatan ini, dalam perpanjangan tangan ini tentunya nanti masih banyak kekurangan. Bapak Ibu, mohon izin juga pada kesempatan hari ini, kegiatan pada hari ini direkam, kemudian nanti akan di-upload di kementerian. Jadi menjadi salah satu prasyarat tugas bahwa memang saya sudah melakukan sosialisasi, sudah menyampaikan pengibasan kepada sekolah-sekolah yang ditugaskan kepada saya. Saya mendapatkan 2 sekolah, yaitu di SD Bumi Jajar dan di SD 28 ini. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, langsung saja nanti saya sampaikan yang berkaitan dengan budaya positif ini.
Jadi budaya positif ini merupakan harapannya nanti pada implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini menjadi salah satu bagian kecil yang akan kita laksanakan bersama. Karena di kurikulum Merdeka Belajar ini kan di tahap sosialisasinya belum. Jadi ini salah satu tindakan yang akan ada di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian materi yang akan disampaikan pada hari ini yaitu yang berkaitan dengan budaya positif. Jadi yang pertama, makna daripada budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini kita diminta bersama-sama dengan anak-anak sehingga mampu menciptakan nilai-nilai dan pembiasaan ataupun dalam bentuk literasi di sekolah. Ini pusat perhatian kita bersama ini kepada peserta didik. Jadi nantinya pribadi yang kita bentuk di dalam lingkungan pendidikan ini menjadi anak yang penuh dengan karakter hormat dan bertanggung jawab. Ini yang harus ditekankan dalam pendidikan nantinya pada implementasi kurikulum mendatang. Kemudian langkah awal untuk pelaksanaan daripada pembentukan karakter itu adalah yang pertama itu perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini yang menjadi dasar utama, yang menjadi perubahan terpenting dalam diri kita masing-masing, terutama selaku pelaksana pendidikan berkarakter di era dan zaman yang sekarang, yaitu dari pemikiran kita yang biasa menjadi pemikiran yang luar biasa. Ini yang harus menjadi patokan utama sehingga tercipta nanti hal-hal yang baru, kemudian mampu menumbuh kembangkan karakter anak baik dalam bentuk akademik maupun non-akademik. Dan ditekankan pada kegiatan ini, penyampaian karakter ini diliterasikan di awal kegiatan. Bisa suatu contoh pembentukan karakter senyum salam sapa di awal pintu gerbang. Jadi kita bersama pada implementasi kemerdekaan belajar nanti, kita dituntut untuk pendidikan itu berjalan di depan gerbang. Ketika mulai anak-anak berdatangan ke lingkungan sekolah, ini kita sudah harus memunculkan budaya positif dari pintu pertama masuk. Diawali dari Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian disambung dengan peserta didik. Misal contohnya adalah yang sudah berjalan di sini, kemungkinan yang bisa menjadi contoh adalah pembagian guru piket dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu merupakan salah satu literasi yang diharapkan. Berkaitan dengan budaya positif tersebut, Bapak Ibu, yang menjadi filosofi utama yaitu adalah filosofi pendidikan Gajah Dewantara, yang dimana di sini semua anak-anak didik kita ini terlahir dengan bakatnya masing-masing, jadi unik. Kemudian budi pekerti, tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kita selaku pendidik di sini diibaratkan sebagai petani dan anak ini sebagai ibaratnya biji jagung. Yang terpenting di sini kodrat alam dan kodrat zaman yang berpihak kepada anak. Jadi memang perbedaan yang sangat jauh di era pendidikan yang sekarang berkaitan dengan dunia elektronik, IT. Tantangan kita adalah pada poin kodrat alam dan kodrat zaman. Ini dibahas dalam setiap pembelajaran. Di guru penggerak ataupun instruktur selalu menekankan kodrat alam dan kodrat zaman ini pantauan harus benar-benar maksimal, karena yang menjadi tantangan di era sekarang ini gadget dan elektronik ini menjadi salah satu dasar utama, karena ini sudah berkaitan dengan zaman serba canggih, modern, sehingga sampai mempengaruhi anak dalam posisi belajar baik dalam segi waktu belajar di rumah maupun di sekolah. Kemudian perubahan paradigma untuk membangun budaya positif ini
sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan dengan prinsip tersebut maka murid-murid kita akan menjadi mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kita dituntut untuk selalu waspada dan mengontrol murid dalam kegiatan pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran ketika anak sudah selesai. Kemudian perubahan paradigma, di sini satu teori yang diangkat menjadi dasar perubahan paradigma yang harus mulai kita lakukan perlahan bersama menjelang IKM berikutnya, IKM ke depan. Berikut ini paparan dari William Blaise dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Jadi 5, ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat merasa orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kesimpulan dari paradigma berkaitan dengan teori kontrol ini pada intinya Bapak Ibu bahwa kita bersama disuruh membangkitkan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Titik beratnya pada poin nomor 2, di situ ada bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini nanti pada inti dari budaya positif ini menuju pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yang mana ketika kesalahan anak melanggar tentang peraturan, kita pernah mendengar bahwa sekarang guru tidak boleh menghukum anak, dijemur tidak boleh, kemudian disuruh lari push up tidak boleh. Tapi pengimbasan daripada itu belum disampaikan dengan solusi yang bagaimana kalau memang hukuman itu harus ditiadakan. Sedangkan anak sekarang ini harus ada rasa jera yang bagaimana supaya kesalahannya tidak terulang kembali. Nah, teori inilah yang akan dipecahkan melalui modul ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bantuan bagi kita semua dalam penanganan esok ke depan setelah menerima materi pada hari ini. Sebelum masuk kepada contoh yang ada dalam penerapan budaya positif, dari dasar terlebih dahulu bahwa disiplin ini memiliki pengertian atau sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kemudian kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi poin hukuman ini yang melekat pada karakter pendidik, pada implementasi kurikulum merdeka harus sudah tidak digunakan kembali. Nah, nantinya akan diberikan solusi dan pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan dengan membuang kata hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, ini yang memang menjadi pembahasan dalam program pendidikan saya kemarin di calon guru penggerak angkatan 1. Ini yang paling ramai karena seorang pendidik ini harus mengawali dari disiplin, sedangkan kita ada tugas dan tanggung jawab yang di rumah. Kadang itu yang menjadi permasalahan, sehingga kata disiplin ini kadang hidup, kadang berhenti, kadang hidup, kadang berhenti dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini menjadi PR sekolah, bisa dicontohkan tadi dengan piket bergantian. Jadi dituntut yang seharusnya dituntut dalam 6 hari dalam dari Senin sampai dengan Sabtu, itu menjadi salah satu solusi dan tidak bisa ditawar. Piket menjadi salah satu solusi utama. Guru dituntut minimal 1 hari
sehingga 6 hari itu akan tercukupi dengan pembagian jadwal piket tersebut. Jadi kesan pada lingkungan ini sesuai dengan budaya tadi, kodrat alam dan zaman, ini berkaitan dengan alam. Kita dituntut sekolah ini memang harus terlihat di posisi lingkungan selalu aktif pagi, dengan cara piket itu tadi menjadi salah satu solusi. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, ini ada beberapa motivasi eksternal, kemudian ada satu motivasi internal di situ yang ditekankan, yang digarisbawahi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Dalam 3 teori ini muncul beberapa pertanyaan. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang terakhir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini diandai-andaikan apabila. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan ketika jam 7.30 di lingkungan pendidikan kita, di sekolah kita, ini bel belum berbunyi. Misalkan apa yang akan terjadi? Dalam kurun waktu 1-2 hari tidak akan menjadi permasalahan. Tetapi ketika berjalan sampai 1 semester, 1 tahun, nantinya penilaian lingkungan yang akan membaca, sehingga terjadi penilaian yang buruk. Sekali dinilai buruk oleh lingkungan, maka sesuatu hal akan terjadi, penilaian negatif terhadap sekolah kita bersama. Ini salah satu contohnya seperti itu. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jika narasi tadi dibalik, seandainya sekolah kita jam 7.15 menit bel berbunyi, jam 7.30 tepat mulai belajar, jam 6.30 sudah ada guru piket yang di depan menyambut anak dengan senyum, salam, mungkin penilaian daripada lingkungan yang utama akan terbalik dari ungkapan yang pertama tadi. Kemudian untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di titik ini, di teori yang ketiga ini diimplementasikan untuk kita bersama dan kepada seluruh siswa yang ada di sekolah. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan tugas sebagai pendidik seperti teori yang ada. Kemudian siswa dan siswi kita akan menjadi generasi penerus yang seperti apa apabila melakukan bersama-sama dengan para pendidik. Jadi ini adalah motivasi internal yang ditekankan sehingga tenaga pendidik dan siswa-siswi bisa berjalan selaras dan serasi. Untuk mengawali kegiatan itu dari budaya positif itu, ini merupakan diagram lingkungan budaya positif, merupakan tahapan budaya positif. Yang pertama, kita harus menciptakan lingkungan yang positif, dari lingkungan belajar sampai dengan lingkungan ekstrakurikuler di luar kegiatan pembelajaran. Jadi ada 2 lingkungan di sekolah itu, pagi dan sore ketika ada kegiatan di luar jam pembelajaran. Ini lingkungan yang positif dalam kegiatan belajar mengajar, internal dan eksternalnya. Kemudian keyakinan kelas. Setelah pembelajaran berjalan, keyakinan kelas inilah Bapak Ibu nantinya yang akan menjadikan perubahan dari hukuman menjadi sebuah keyakinan, sehingga akan memunculkan kesannya seperti peraturan di dalam kelas. Nah, nanti tugas kita bersama adalah yang pertama, membentuk keyakinan kelas supaya hukuman-hukuman yang tadi sempat disampaikan itu memang benar-benar tidak ada dan tidak lagi dilakukan oleh Bapak Ibu Dewan Guru dan kita semua. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Yang berjalan selama ini kan peraturan sekolah, tata tertib sekolah ini yang berjalan. Ketika tidak mentaati peraturan, ketika tidak melaksanakan tata tertib, maka hukumanlah yang akan muncul.
Kemudian di sini mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan kelas? Kita munculkan beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentunya dalam setiap peraturan itu akan mempunyai alasan ataupun dasar supaya tidak terjadi sesuatu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini juga akan mempunyai manfaat. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran? Ini juga mempunyai jawaban. Tentunya supaya kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan efektif. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi pada poin intinya, peraturan yang sudah ada tetap diindahkan, tetapi di sini kita diminta untuk lebih fokus menggerakkan anak untuk melakukan serangkaian gerakan-gerakan yang berbau dengan budaya-budaya yang positif. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini yang akan ditindaklanjuti dari hasil sosialisasi hari ini Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas yang mungkin ada beberapa kelas yang sudah berjalan, misalkan anak terlambat, kemudian anak makan di kelas, ribut di kelas, ini biasanya kan ada konsekuensi atau hukuman. Nah di sini kita diminta untuk bisa memunculkan dan membentuk keyakinan kelas ini pada masing-masing kelas kita, baik di guru mata pelajaran ataupun di guru kelas. Ini juga yang saya maksud sebagai bagian kecil daripada implementasi kurikulum merdeka pada tahun pembelajaran yang baru. Bentuknya seperti apa? Nanti di sini akan ada contohnya. Pada intinya yaitu menghapus hukuman yang selama ini berjalan menjadi keyakinan kelas, menjadi sebuah konsekuensi yang disepakati bersama dengan anak didik kita, sehingga hukuman itu menjadi hal yang dilakukan anak atas permintaannya sendiri. Jadi membuat kesepakatan kelas, misalkan datang terlambat, ini sudah anak ini tanpa disuruh, kemudian tanpa dihukum, dia sudah tahu kesalahannya dan melakukannya. Tentunya pada titik poin ujungnya hasilnya adalah edukasi. Jadi mengalihkan hukuman menjadi konsekuensi yang mendidik. Dan targetnya anak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya akan lebih termotivasi, sehingga lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Maka peraturan sering terlanggar, besok terulang kembali karena memang mungkin belum masuk dalam hati, dalam kesadaran diri peserta didik. Jadi ketika anak melakukan kesalahan masih sering terulang kembali. Langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas ini yang tepat dilakukan pada saat awal pembelajaran tahun pelajaran baru atau di awal semester, kemudian dibukti fisikkan, ditempel di dinding kelas menjadi kesepakatan kelas bersama. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi sedikit poin-poin yang penting, tetapi itu dapat diindahkan oleh pendidik dan peserta didik. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada masa dan periodenya. Kembali lagi sesuai dengan kata zaman tadi. Ketika keyakinan kelas itu
hanya itu, kemudian perubahan zamannya lebih maju, ibarat aplikasi dia juga perlu diupdate, jadi selalu pembaharuan. Dari kesimpulan slide ini Bapak Ibu, kita diminta di dalam kelas kita masing-masing, ini fungsinya banyak, karena 8 standar nanti yang baru untuk persiapan akreditasi itu menjadi syarat juga masing-masing guru kelas dalam penanganan anak bimbingan konselingnya. Ini menjadi salah satu formulir ataupun menjadi salah satu pegangan dalam mengontrol anak, kemudian membimbing anak, kemudian mengarahkan anak. Jadi ini menjadi salah satu bukti fisik yang bisa didokumentasikan dan menjadi salah satu standar dalam akreditasi ke depan. Keyakinan kelas ini bentuknya adalah kesepakatan dengan anak. Makanya di situ dikatakan semua warga kelas berkontribusi. Misalkan kita tawarkan peraturan yang biasanya tidak boleh terlambat. Kalau terlambat besok konsekuensinya apa? Jadi bukan kita yang menentukan, anak sendiri yang menentukan, kemudian ditulis, dicatat, ditempel di kelas masing-masing. Jadi besok anak terlambat, Pak siap, salah misalkan, dia langsung mengambil konsekuensinya sendiri seperti itu. Kemudian di sini peraturan memiliki manfaat. Ini peraturan yang sudah berjalan selama ini. Tentunya semua peraturan memiliki manfaat dan tujuan. Selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Ini merupakan pembentukan karakter untuk dapat bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini contoh nilai kebajikan yang dituju. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai yang dituju adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Kemudian menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ini peraturan yang memang pasti ada di setiap sekolah. Contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh penerapannya. Jadi apa yang sering terjadi, masalah yang sering muncul, ini kita ungkapkan bersama peserta didik. Misalkan anak sering bolos tidak masuk berapa kali, diungkapkan. Kemudian tidak piket, diungkapkan. Kemudian terlambat, diungkapkan. Makan di dalam kelas, diungkapkan. Ditulis semua di papan tulis. Misalkan di sini guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Dari permasalahan yang muncul, yang diharapkan apa dari kesalahan itu? Apa akan selalu seperti itu atau harus ada perubahan? Dan ini dikembalikan ke siswa. Nah, misalkan terlambat, nanti konsekuensinya apa? Saya nyapu Pak keliling sekolahan misalnya, tulis. Jadi hukuman itu berubah menjadi konsekuensi mereka sendiri yang menentukan. Di sini sudah diuji cobakan melalui teori-teori tadi yang disampaikan, bahwa anak cenderung tidak mempunyai bekas luka yang mendalam terhadap hukuman guru. Kemudian anak taat dan patuh terhadap ucapan atau janji yang pernah disampaikan. Misalkan, Pak nanti kalau terlambat saya buang sampah yang ada di kotak sampah semua kelas. Nah, ini pasti akan dilakukan anak tanpa disuruh, tanpa ada hukuman yang mendadak. Anak sudah menyadari kesalahannya dan mengetahui konsekuensinya. Ini contoh bukti fisik dalam hal yang sederhana yang memang harus ada di kelas. Kesepakatan kelas 5 misalkan di situ. Kemudian di sampingnya ada konsekuensinya. Jika telat konsekuensi apa, jadi langsung ada jawabannya. Contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Dari kesepakatan kelas, ini akan menjadi sebuah keyakinan yang diyakini dan dilaksanakan bersama. Guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas.
Guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi selain dibuat dalam bentuk yang unik, sederhana, anak-anak diajari rasa tanggung jawab, MOU singkat dan sederhana melalui tanda tangan. Tanda tangan langsung pada kesepakatan kelas tersebut. Untuk medianya tidak harus karton seperti ini, jadi disesuaikan dengan masing-masing guru kelas. Di print boleh, dicetak boleh, ataupun di apa boleh. Yang penting di situ terbentuk kesepakatan dan keyakinan. Dihukum oleh penghargaan. Ini yang menjadi pertimbangan kenapa ini harus mulai dilaksanakan. Karena setiap hukuman, kemudian setiap tata tertib, ini pastinya akan membawa dampak dan efek dan pengaruh. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pasti ada. Nanti di sana akan ada contohnya. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ini poin yang paling atas yang di pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini yang paling dipertimbangkan dalam pelaksanaan ini. Nah, di sini ada beberapa contoh dicampur di sini Bapak Ibu. Ini adalah motivasi kita nantinya akan bisa membentuk dan membedakan hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman atau konsekuensi ini ada beberapa contohnya. Coba kita baca bersama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini kira-kira dari sekilas pemaparan tadi, ini bentuknya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman ya? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman ya? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman ya Bapak Ibu ya, karena ya. Kemudian membersihkan seluruh isi tempat sampah karena tidak membawa kaos atau seragam olahraga pada pembelajaran PJOK. Hukuman. Nah, dari pernyataan ini dan materi sekilas tadi, kita diminta untuk bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, yang harus kita angkat dalam implementasi pemerdekaan belajar ini atau merdeka belajar ini adalah konsekuensi yang harus kita laksanakan. Ini merupakan penghapusan halus dari hukuman-hukuman yang selama ini berjalan. Di situ ada nilainya tentunya. Misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ada kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab. Jadi apapun konsekuensinya harus membentuk karakter anak. Kuncinya di situ. Di sini Bapak Ibu sudah bisa membedakan. Kemudian di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau anak salah ketika dihukum, menyakitkan dan tidak, itu pasti akan terjadi karena dihukum. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini dari titik poin yang awal tadi yang saya sampaikan. Hukuman itu akan membekas kepada anak. Kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi dia tidak akan membekas sampai dengan waktu yang lama. Setelah konsekuensinya selesai dilaksanakan, dia juga akan mempunyai rasa bangga sehingga selesai. Saya punya salah tapi sudah selesai. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai kedisiplinan, konsekuensi.
Kemudian paksaan, dalam konsekuensi pelaksanaannya adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau itu bentuknya konsekuensi, seharusnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika anak bersalah, ini dia akan berusaha untuk menutupi kesalahannya karena takut dihukum. Jika sudah dilaksanakan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai ketika anak dihukum. Kalau di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, jadi tidak dalam jangka waktu yang lama. Jadi materi ini dari restitution teori juga Bapak Ibu dari Yayasan Pendidikan Luhur pada tahun 2005. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini erat kaitannya dengan kenapa anak bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata setelah dipelajari dan setelah saya menerima bimbingan dari instruktur 2 bulan yang lalu, setiap anak ini memiliki alasan. Ini yang menjadi alasan anak bisa berbuat sesuatu. Kebutuhan ya merupakan salah satu kebutuhan dasar. Yang pertama cinta, kasih atau diterima. Yang kedua penguasaan. Ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Ini contoh kasus yang ada di sekolahan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar anak. Bapak Ibu sekalian, jadi ini salah satu contohnya. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Kok ya Pak Agus kipas. Karena materi tidak buat Pak saya, jadi dari sana tidak berani merubah dan tidak boleh dirubah. Kemudian beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Pak Agus ini yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, ini dikembalikan kepada kebutuhan dasar tadi. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Dalam kasus tadi, Bapak Ibu, jika muncul pertanyaan seperti yang pertama, apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Ini alasan ketika ada salah satu anak suka merampas nasi atau makanan temannya, jika ditanya seperti ini karena lapar, karena kebutuhan dasarnya tidak tercukupi, yaitu masalah dengan bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi alasannya adalah dia kurang perhatian, cinta ataupun kasih sayang untuk diterima. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, ingin berkuasa di atas teman-temannya. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi tidak bisa merasakan pilihan-pilihan dari makanan yang dibawa. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Ini pertanyaan-pertanyaan. Misalkan ada salah satu kasus untuk mengetahui kebutuhan dasar yang ada pada anak,
yang digambarkan pada slide ini. Jadi anak mempunyai masalah tidak akan terlepas dari 4 titik poin kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah amanah terbaru yang melekat kepada kita semua sebagai seorang pendidik. 5 posisi kontrol yang harus kita miliki dan yang harus kita pilih salah satu atau lebih dengan tepat, kecuali yang berwarna merah sebagai penghukum. Jadi di sini guru ini ada 5 posisi kontrol terhadap siswa. Yang harus dihindari adalah guru sebagai penghukum. Kelimanya itu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dari kelima teori kontrol ini, yang selama ini berjalan, hasil survei daripada Kementerian Pendidikan, kemudian dari tim implementasi kurikulum Merdeka, persentasenya masih besar kepada seorang guru yang sebagai seorang penghukum. Ini survei. Nah, kemudian di sini motivasi yang akan dilakukan ya, yang pertama guru berbuat, guru berkata, hasilnya bagaimana, kemudian kaitannya dengan kualitas itu apa. Setelah guru, murid akan berkata dan dampak terhadap murid. Ini yang paling penting. Ketika kita bahas yang pertama, penghukum ini yang pertama menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, terkadang menyindir. Ini pada saat guru berbuat. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi ini biasa yang saya juga lakukan terkadang, memang masih seperti itu. Kemudian hasil, muridnya akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong itu. Kemudian kaitan, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, jadi kurang kedekatan. Kemudian muridnya akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi anak-anak sampai hafal. Misalnya Mbak Budi kerjanya marah terus, nanti biarin besok marah lagi. Kemudian dampak kepada murid, dia tidak akan jerah, bahkan kesalahan yang sama akan bisa terulang kembali. Kemudian 4 pilihan teori kontrol yang terkadang dilakukan, terkadang belum. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Yang pertama, guru berbuat ini berceramah dan mengatakan seharusnya, kemudian ibu kecewa. Nah, inilah kata pembuka yang harus mulai kita tanamkan, yang mungkin selama ini sudah kita tanamkan tapi belum selalu. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini membuat merasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini sudah mulai ada peningkatan daripada yang guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya. Ini kata pembukanya ketika guru mengambil motivasi tindakan. Dampak kepada murid, muridnya menjadi rendah diri. Ini. Kemudian identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Guru menempatkan diri sebagai teman, bisa berbuat dengan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh dalam ungkapannya adalah, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Kemudian hasilnya ketergantungan, juga ada kelemahannya. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru ini sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian muridnya akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian dampaknya lemah, tidak mandiri, dan juga akan ada ketergantungan.
Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata dalam penerapannya apa peraturannya. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Ini pemantau ini lebih ada peningkatan ketika kita pemantauannya lebih konkret. Di situ akan ada penyesuaian anak-anak secara perlahan akan masuk ke dalam karakter. Menyesuaikan diri bila diawasi. Tetapi juga ada ketergantungannya. Murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir, peran guru sebagai manajer. Diawali dari menghargai diri sendiri. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan manajerial. Guru berbuat selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan contoh ungkapannya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasil menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Yang terakhir, murid akan mempunyai dampak mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri. Jadi 5 teori kontrol ini Bapak Ibu sudah berjalan di semua sekolah, tergantung dalam kriteria yang mana. Dan kesimpulan daripada slide ini adalah semua guru dituntut untuk menjadi manajer. Jadi kita harus menjadi seorang manajer dalam dunia pembelajaran. Diawali dari hasil yang tadi saya bacakan ulang dari poin yang terpenting, identitas berhasil dan sukses, kontrol diri. Karena yang di tengah itu masih kontrol dari luar sebagian. Identitas gagal, kontrol dari luar di kolom yang pertama. Ini terbagi dalam 3 kolom penting. 1, 2, 3. Ini gagal, ini berhasil sukses, tetapi masih ada ketergantungan dari luar. Identitas berhasil dan sukses adalah kontrol diri. Ini yang akan diimplementasikan ke depan melalui sosialisasi guru penggerak. Seluruh guru Indonesia ini diminta menjadi seorang manajer kepada anak didiknya dengan motivasi ataupun yang dilakukan yaitu menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas masalah, maksudnya pertanyaan itu atas masalah atau kejadian yang terjadi, sebab akibatnya. Kemudian yang diyakini anak, kenapa bisa seperti itu, kenapa, alasanmu apa, sehingga berkelahi, bermusuhan. Nah, ini akan di sini. Kemudian akan menguatkan pribadi anak. Anak mampu menjawab, anak mampu menjelaskan sebuah permasalahan, sampai dengan anak meletakkan dirinya menjadi individu yang positif dan berkualitas. Karena anak yang mempunyai masalah akan bisa menyelesaikan masalahnya, dan kita yang menjadi manajer dalam permasalahan itu. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ketika anak mengalami kesulitan dalam pemanggilan ataupun mediasi. Dia akan bertanya, bagaimana caranya Pak Bu supaya masalah saya selesai. Nah, disitulah akan ketemu permasalahan. Setelah kejadian itu berakhir, maka anak akan mengevaluasi diri dan bagaimana caranya memperbaiki diri supaya tidak akan terulang kembali. Jadi dari poin yang sekian banyak, kita hanya ambil kolom yang terakhir, kita diminta untuk menjadi seorang manajer. Jadi bukan hanya Pak Sugeng saja yang manajerial, tetapi sekarang Bapak Ibu Dewan Guru juga harus manajerial peserta didiknya. Ini penerapan kasusnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi setiap kesalahan, permasalahan ini anak harus mampu memperbaiki, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah anak punya masalah, selesai dengan hasil manajerial ini tadi, anak akan hilang rasa malunya untuk kembali bersama kelompoknya. Bahkan dengan karakter yang lebih kuat ini artinya
ada satu pengalaman di anak didik kita, masalah ini ternyata selesainya dengan cara yang seperti ini atas bantuan Bapak Ibu Dewan Guru. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan sehingga tidak akan terulang kembali. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kalau hukuman kan kita memaksa Bapak Ibu lari 15 menit, ini mau tidak mau dilakukan. Tapi kalau restitusi menawarkan anak untuk mengungkapkan, memilih konsekuensi yang sudah dibuat. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, salah atau tidak. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika ada permasalahan, dia harus bisa kembali ke teman-temannya, ke kelompoknya dengan perasaan yang seperti biasanya, tapi kembali dengan pengalaman yang lebih. Ini contoh segitiga restitusi teorinya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini pertanyaan dari permasalahan yang ada yang harus kita lakukan sebagai manajerial. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain melakukan kesalahan yang baru saja dilakukan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini membuat anak menjadi tidak sendirian, merasa bersalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini memotivasi, bahkan bukan hanya dia saja yang bersalah, karena masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh teman-temannya. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini proses dalam manajerial. Kemudian yang pertama dilakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ini maksudnya adalah pertanyaan yang di sebelah kiri. Ini validasi dari ungkapan yang sebelah kiri, validasi tindakan yang salah. Ada dua pertanyaan itu. Yang bawah menstabilkan identitas. Anak ketika dipanggil takut dihukum dan lain-lain. Distabilkan dulu identitasnya, bukan dibuka dengan kata-kata yang keras. Anak tidak hanya kamu yang pernah bersalah, jadi bukan satu-satunya orang yang salah. Ini menstabilkan identitas, buat anak tenang. Yang terakhir, langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa saja yang disepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nilai yang disepakati itu maksudnya setelah terjadi kejadian hari ini, kedepannya mau seperti apa, sehingga terwujud tidak akan terulang kembali. Ini contoh penerapan segitiga restitusi menangani anak dipanggil, tidak dilaksanakan di dalam kelas secara langsung. Bisa dipanggil langsung setelah jam pembelajaran, ataupun intinya tidak ditegur pada teman-teman yang ada. Jadi tidak di depan umum, intinya itu Bapak Ibu. Jadi materi tentang budaya positif sekilas ini Bapak Ibu yang saya garis bawahi, yang pertama ini fungsi guru sebagai manajerial. Yang kedua tadi adalah keyakinan kelas yang menghapuskan hukuman menjadi sebuah konsekuensi. Jadi ini intinya dari pemaparan yang agak panjang, tetapi poin intinya adalah dua itu tadi. Kita selaku guru kelas dan guru mapel membuat konsekuensi, menyamarkan hukuman menjadi konsekuensi. Kemudian yang terakhir, setelah terwujud konsekuensi, pendidikan di Merdeka Belajar ke depan dalam menangani anak yaitu mencapai dengan penerapan segitiga restitusi sebagai manajerial atas konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Jadi poin inti daripada budaya positif adalah dua titik poin terpenting tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita bersama. Yang awalnya saya pernah bertanya, hukuman itu kepada fasilitator, saya pernah bertanya, kami dilarang untuk menghukum anak, tapi tidak diberikan solusi bagaimana menggantikan hukuman itu. Dijawab sama beliau, Bu Winarni pada saat itu, nanti Pak,
di modul 1.4 jawabannya. Nah kebetulan saya bertanya itu pada modul 1.2. Nanti pada modul 1.4 bukannya saya tidak mau menjawab, tapi nanti akan saya sampaikan pada modul 1.4. Ternyata bukannya jawaban, malah diberikan materi untuk sosialisasi ke 2 sekolah. Demikian Bapak Ibu materinya. Kemudian saya putarkan salah satu contoh penanganan daripada restitusi sebagai penutup, bisa menjadi gambaran seperti apa slide yang tadi sudah tampil di layar. Itu lagi video apa bilang Pak Sugeng ada teman. Jadi itu masih bisa. Selamat pagi. Oke, bagus, terima kasih. Jadi anak-anak, untuk kesempatan ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas, ya. Diawali dari keyakinan kelas. Apa suatu keyakinan itu? Keyakinan itu ketika di sekolah pasti akan ada kesepakatan yang dibuat. Nah, pada kesempatan ini nanti 2 baris ini membuat tadi yang awal yang Bapak sampaikan, ya, membuat keyakinan.